Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Dalam kamus orang percaya, dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Itu menjadi judul kita hari ini, tidak ada kata terlambat. Buka bersama dengan saya di Yohanes pasal 11. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Saya bacakan ya. Maka masih gula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Tidak ada kata terlambat. Justru ketika kita hampir menyerah atau mau give up, malah jangan menyerah, sebab mujizat sudah dekat. Misalnya kalau kita mau mendaki gunung, dari jauh kelihatan gunungnya. Janji Tuhan itu kelihatan dari jauh. Tapi waktu dekat, malah kita nggak lihat gunungnya. Jangan sampai kita menangis, lalu kita kalap dan berkata, mana gunungnya, aku tersesat. No, kemungkinan besar gunungnya sudah ada di hadapanmu. Malah mungkin Anda sudah mulai mendakinya. Janji Tuhan kelihatan dari jauh, nampak jelas. Tapi waktu mujizat sudah semakin dekat, biasanya disitulah kita digoda untuk lepas pengharapan. Putus asa itu suatu sinyal, bukan sinyal dari Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah memberi kita roh kecewa. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita benih-benih discouragement. Patah semangat itu bukan dari Tuhan, tapi putus asa itu seringkali adalah panah api si jahat. Karena si jahat tahu mujizatmu sudah dekat. Jangan lemparkan handuk putih pada waktu kita merasa percuma. Malah justru kita harus lari sekencang-kencangnya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Kalau kita nggak kuat sendirian, minta yang lainnya doakan. Jangan putus pengharapan. Hari itu Lazarus mati. Saudari-saudarinya ini, ya, mereka semuanya sudah hilang, sudah pupus semua harapan. Namanya orang udah mati kok mau diapain lagi? Kalau dia masih sakit keras, masih bisa diusahakan. Apalagi kalau sakit ringan, ayo cepat. Kita tangani dini, karena masih ada besar sekali chance atau kesempatan. Tapi kalau orangnya sudah meninggal gimana? Mau diapain lagi? Tapi mari kita belajar hari ini bahwa dalam Kristus tidak ada kata telat. Ayat 38 yang dirasakan Tuhan ketika melihat kemustahilan di depan mata, melihat Lazarus yang sudah jadi mayat, maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup erat dengan batu. Ayat 38 ini sangat tidak manusiawi. Maksudnya sangat ilahi. Dan Tuhan mau kita naik kelas. Jangan suruh Tuhan jadi kayak kita. Jangan suruh Tuhan menjadi seperti Anda dan saya. Kita yang harus naik pangkat. Iman itu mengangkat kita di level Tuhan. Bukan jadi Tuhan ya. Iman itu mengangkat kita untuk berada di posisi untuk melihat dari sudut pandang Allah. Mari kita lihat apa yang terjadi. Bukannya Yesus itu putus asa, lalu melihat kemustahilan, down hatinya. Waktu dia pergi ke kubur itu, apalagi di depan mata kubur itu tertutup rapat. Apalagi belum lagi Tuhan Yesus itu datang berapa hari terlambat. Kalau kita baca cerita atas-atasnya di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sengaja nggak mau datang tepat waktu menurut waktu manusia, menurut waktumu dan waktuku. Untuk mengajarkan pada kita,
Asal ada Tuhan, gak ada yang namanya terlambat. Tuhan itu bisa memutarbalikkan segala sesuatu. Tantangan itu justru membuat kita kuat loh. Jangan salah. Bukan malah membuat kita lemah. Kalau kita itu mengalami challenges ahead, di depan sana ada hal-hal yang sifatnya susah, sulit. Bukan turun gunung, malah menanjak. Semakin sukar keadaan, apalagi mustahil. Malah hati kita bukannya lemah, harus semakin kuat dalam janji Tuhan. Hati kita harus diteguhkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hati kita masyigu, bukan kehilangan pengharapan atau pegangan. Kata Yesus, coba lihat ayat 39, angkat batu itu. Dapatkah Anda merasakan otoritas pada suaranya? Yesus berkata, angkat batu itu. Ini namanya strong heart. Hanyalah hati yang kuat yang bisa berkata kepada seseorang, batu itu, angkat. Memang ini adalah suatu ilustrasi ya. Angkat batu itu, waktu itu Yesus sebagai langkah menuju Lazarus dibangkitkan. Kalau batunya nggak diangkat, gimana dia keluar nantinya ya kan? Sebelum mujizat terjadi itu ada langkah-langkah ke situ. Bagi Yesus, sebelum Yesus melakukan mujizat itu membangkitkan Lazarus, batu itu harus disingkirkan dulu. Kalau Anda dan saya mau melihat karya Tuhan, sekalipun nampaknya sekarang sudah terlambat, singkirkan ragu-ragu, singkirkan kebimbangan, singkirkan itu ocehan dan omelan, keluhan, percuma ratapan-ratapan. Ratapan tidak mendatangkan kuasa, tapi iman. Singkirkan, angkat batu itu. Belajar untuk tegas. Kalau kondisi semakin susah di depan, aku harus makin kuat. Jikalau gunung ini membawa aku, perjalanan hidupku ke depan itu malah menanjak, berarti saya harus bawa tongkat. Kokohkan hatimu dengan firman. Isi bensin dan peluru. Jangan malahan kita itu mendengarkan suara sendiri di dalam diri kita. Karena suara kita cenderung pesimis sebagai manusia. Justru kalau kita pesimis, cari janji. Justru kalau kita empty, kalau kita merasa hampa, merasa kosong dengan semangat, minta orang lain semangatkan. Doa-doa mereka bisa mengangkat kita. Doakan aku ya, tidak ada salahnya dengan kalimat itu. Itu bukan kalimat kekalahan, itu permulaan kemenangan. Kita rendah hati aja, please pray for me, supaya aku kuat menghadapinya. Nanti lihat ya, bukan hanya Anda tabah, Anda akan keluar sebagai pemenang. Jangan hadapi sendiri. Yesus berkata, angkat batu itu. Itu menunjukkan bahwa our Lord has a strong heart. Tuhan kita punya hati yang kuat. Iya kan, Yesus anak Allah. Mungkin kita bisa berdalih. Jangan lupa loh, Yesus juga 100% manusia seperti kita. Tuhan Yesus waktu dibaptis itu, turun Roh Kudus ke atasnya. Selama masa pelayanannya di atas muka bumi, Yesus bergantung dengan roh yang sama, yang sekarang tinggal di dalam diri Anda dan saya. Jadi sumber kuasa itu terbuka untuk kita juga. Bahwa kita juga bisa punya a strong heart, kita juga bisa memiliki hati yang kuat. Yesus berkata, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, coba lihat ya, manusia biasanya akan menyanggah. Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Sebenarnya Tuhan mau melakukan mujizat itu mudah, tapi manusia yang suka membuat komplikasi. Sebenarnya iman itu simpel-simpel aja. Yang rumit itu pikiran kita. Maria juga sama. Memang sih sangat-sangat lumrah. Yang dia sampaikan itu informasi, itu fakta. Tuhan, ia sudah berbau. My brother atau saudaraku ini udah baunya nggak enak. Karena dia sudah jadi mayat selama 4 hari. 4 hari ini ia sudah mati hampir seminggu loh. Dan jangan dibuka. Inilah imannya Marta. Dia berkata, Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari dia mati. Jangan lupa, dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Kalau Tuhan nggak berkata apa-apa, ya apa kata. Tapi Tuhan sudah bilang sebelumnya di ayat-ayat atas tadi ya. Saya kasih aja langsung
Saya kasih aja ceritanya, background story. Tuhan udah bilang sama dia, akulah kebangkitan. Kalau kita sudah terima rema, berarti itu akan terjadi. Lain cerita kalau itu sugesti. Ini bukan sugesti. Marta sudah menerima pewahyuan dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu kebangkitan. Kalau aku hadir hari ini, bukan nanti suatu hari orang mati dibangkitkan. Akulah kebangkitan. Kebangkitan bisa terjadi kapanpun saja. Kalau aku menghendakinya. Dengan kata lain, Tuhan sedang membuat sebuah statement atau pernyataan. Kamu harus beriman. Bukan pada event di akhir zaman. Tapi Tuhan itu maha kuasa. Kapanpun, dimanapun. Asal kamu masuk di dalam kairos atau masuk dalam waktu ilahiku. Apa yang kukatakan pasti akan terjadi. Masuklah dalam zonanya Tuhan. Masuklah dalam horizonnya. Dalam hal ini sekarang Tuhan juga sedang mengoreksi Marta. Lalu ayat 40 Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Loh, tadi kan aku sudah bilang sama kamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah, ya kan? Tuhan itu gak pernah kasar. Gini ya, kalau ada orang berdoa belum memperoleh mujizat, janganlah Anda tuduh dan tuding dia dan berkata kamu kurang beriman. Yang boleh tegur gitu hanya Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Kita selama masih gak sempurna, sama-sama gak sempurna, jangan saling mendahului. Pengharapan itu gak mengecewakan. Lebih baik kita itu sampai mati dalam pengharapan. Daripada hidup gak mau percaya Tuhan. Tapi dalam hal ini Tuhan tegur Marta. Loh Marta, ginilah kira-kira bahasa sehari-hari. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, loh aku kan sudah beritahu. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, lihat ya Yesus ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Luar biasa loh, Tuhan Yesus ini berdoa begini untuk jadi contoh bagi kita. Tuhan gak perlu berdoa sebenarnya, karena Tuhanlah doa. We need to pray, but He is the prayer. Iya kan? Kalau kita berdoa, kita doa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Kita ini perlu berdoa, tapi Tuhan itulah sang doa. Dialah ya dan amin, dialah sang firman. Tapi Tuhan doa begini untuk ngajarin kita. Nanti juga di ayat berikutnya dikatakan, karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Ya kan? Jadi dia ucapkan doa ini, Tuhan Yesus, demi kita. Dan coba kita telusuri cara Yesus berdoa, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang berharga. Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Belum apa-apa, mujizat belum terjadi. Yesus sudah berkata, aku bersyukur, bukan panik sendiri. Orang kalau percaya Tuhan sudah terlambat dalam hal ini, atau dalam hal apapun yang Anda gumuli, orang itu nggak akan bisa bersyukur. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan, tuduhan, dan kepanikan. Tapi Yesus berkata, aku mengucap syukur kepadamu. Betapa indah. Karena engkau telah mendengarkan aku. Belum berdoa kok sudah yakin didengarkan. Ini luar biasa loh. Iman memang harus GR sih. Kalau nggak GR namanya bukan iman. Gede rasa gitu lah ya. Itu slangnya bahasa Indonesia kalau yang menyaksikan ini dari yang nggak biasa dengan bahasa jalanan. Kita kalau mau sama Tuhan itu harus gede rasa, harus berbesar hati. Iman tuh gitu. Sebesar-besar hati kita, tetap iman kita biji sesawi kok. Jangan pernah kita merasa kita bisa outsize His miracles. Iman kita bisa lebih besar, lebih gede daripada mujizat yang akan diberikan. Never. Don't worry. Jangan khawatir. Besarkan iman. Sebesar-besarnya paling cuma utuh, bulat, biji sesawi yang kecil, lebih kecil daripada padi. Di sini Tuhan berkata, karena engkau ya Bapa telah mendengarkan aku. Belum mulai doa, sudah bersyukur doanya didengarkan. Coba, itu berkata apa tentang doa Yesus? Doa itu adalah nafas iman. Jangan pernah berdoa kalau nggak beriman. Dan kalau beriman, jangan ragu untuk berdoa dan minta. Belum minta, belum mengajukan proposal, sudah berkata, thank you ya, sudah didengarkan. Wah, luar biasa. Saya kagum sekali pada anak Allah. Aku tahu, bukan aku diberitahu, tapi tahu dengan segenap hati bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ayat 42 mengajari pada kita that we must place our faith, put our faith
in the receiver of our prayer. Kita harus meletakkan iman kita pada Dia yang mendengarkan doa kita. Jangan kita letakkan iman kita pada doa kita. Kalau Anda meletakkan terlalu banyak emphasis atau penekanan dan iman kepada pendoanya, percayalah, kelihatan banyak celahnya. Gak jadi tuh iman. Iman itu pasti akan gak utuh, gak bulat, akan retak-retak. Tapi kalau kita letakkan iman kita seperti doa Yesus pada Dia yang menerima doa kita, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Wow, ini karakter Allah. Dia selalu mendengarkan kita, bukan karena kita sempurna, tapi karena Dia mengasihi kita, karena Dia setia. Yesus letakkan imannya hari itu sebagai anak manusia pada Bapa yang mendengarkan doa, pada moralnya dan karakternya. Then we no longer see our shortcomings. Kita tidak akan melihat lagi kelemahan kekurangan kita sebagai rintangan doa kita sendiri. Kita melihat semakin lemah kita, semakin besar anugerah yang menjemput kita. Ini ajaib. Doa Yesus ini penuh dengan hikmat. Aku tahu, ayat 42 sekali lagi ya, bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saya ulangi lagi kalimat terakhir di ayat 42. Supaya mereka percaya, itu supaya kita percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jangan hanya taruh iman pada Dia yang menerima doa kita, taruhlah iman juga pada pengantara doa kita. Kita kalau doa selalu di dalam nama Yesus. Doaku kupanjatkan di dalam nama Tuhan. Dialah pengantara doa kita, bukan hanya penerima doanya, tapi pengantaranya. Bukan hanya the receiver of our prayer, but the mediator of our prayer. Saya kalau berdoa, doa saya dijawab bukan karena manis kata-kata saya atau fasilida. Doa saya dijawab bukan karena saya itu sempurna. Doa saya dijawab karena dipanjatkan dalam satu nama. Catat itu. Doa saya dan doa Anda dijawab karena dipanjatkan dalam satu nama. Nama Yesus. Supaya mereka percaya pertama kepada Bapa, supaya mereka percaya kepada aku. Ini kata-kata Tuhan sesungguhnya. Supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus Juru Selamat. Kalau kita sempurna kan kita nggak butuh Dia. Justru karena kita ini orang berdosa yang nggak sempurna dan doa kita itu nggak layak diterima. Tapi gara-gara di send buttonnya atau tombol kirimnya itu nama Yesus, itu bukan mantra. Tapi karena kita berdoa tulus pada Yesus itu nyampe ke Bapa. Bukan karena doa kita tulus, tapi karena dipanjatkan dalam nama Yesus. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Wow! Dengan suara keras ya, bukan dengan murmuring atau bukan dengan menggumam. Lazarus, keluarlah. Faith must be loud. Faith doesn't have to be large. Iman gak harus besar. Itu yang selalu digembar-gemborkan orang kan. Aduh imanku kecil. Atau aduh aku kalau bisa punya iman segede orang itu, imannya sebesar dia. Enggak. Iman itu gak perlu besar. Iman itu harus lantang, jelas, keras. Suaranya harus keras. Makanya kalau berdoa itu jangan tanggung. Kalau saya berdoa sungguh-sungguh. Kalau saya tengking setan, saya nggak berkata dalam nama Yesus. Saya akan berkata dalam nama Yesus. Bukan di volume suaranya, tapi kemantapan hatinya. Orang yang mantap nggak akan ragu. Faith must be loud. Faith doesn't have to be large. Berserulah dia dengan suara keras. Orang yang telah mati itu datang keluar. Lihat ya ayat yang terakhir. Orang yang mati itu datang keluar. Kain dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu. Dan biarkan ia pergi. Coba lihat ya, tadinya mereka mengira Yesus terlambat. Memang sih 4 hari telat. Tapi ingat ya, kalau Allah datang terlambat, sebenarnya dia bukan telat. Dia menguji iman kita. Dan kalau seolah dia terlambat, nanti waktu mujizat terjadi, segala sesuatu terjadinya begitu cepat. Kita yang malahan telat. Maksud saya apa? Tadinya kan mereka kira Yesus terlambat. Tapi waktu terjadi mujizat, lihat sekarang siapa yang di belakang. Sampai Yesus harus
harus cepat-cepatin mereka. Yesus berkata, ayo buka kain-kain itu. Cepet dong biarin dia pergi. Wong ini orang kok bukan mayat, kok masih dibungkus dengan kain kapan. Kok mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Makanya jangan mengeluh. Kenapa Tuhan lambat? Nanti kalau mujizat terjadi, Anda nggak ready. Infrastrukturnya belum ada. Sifat karakternya belum nyampe. Waktu kemuliaan dinyatakan, waduh ternyata wadahnya nggak ada di sana. Tidak bisa menampung semua berkat yang Tuhan beri. Tidak bisa bahkan memanage atau mengatur semua mujizat yang terjadi. Makanya itu sebelum mujizat terjadi, mari kita sungguh-sungguh persiapkan diri. Jangan tuduh Tuhan terlambat. Karena waktu Tuhan mujizatnya terjadi, segala sesuatu terjadinya akan terlalu cepat. Hingga nanti kita menemukan diri kita berada di baris paling belakang. Ternyata kita yang telat. Paham maksud saya? Tuhan bilang 4 hari terlambat datang. Tapi sekali mujizat terjadi, mereka melongo saja. Kasihan tuh Lazarus, pria itu masih kain kapan. Ini manusia sekarang sudah hidup kembali, kok masih jadi mumi. Ayo cepet, quick, kata bukalah kain-kain itu. Anda bisa rasa nggak tonasi Tuhan? Seperti terburu-buru, tergesa-gesa. Ayo dong buka kain itu. Jangan hanya dipelototin saja, jangan hanya diliatin. Cepet buka kain itu, biarkan dia pergi. Let him go. He's alive. Dia hidup. Haleluya. Saya kasih rangkuman ya, tidak ada kata terlambat sebagai berikut. Ada 3 poin seperti biasanya. 1, tantangan yang berat justru menjadikan hati kita kuat. Itulah artinya Mashigu. Bukan hanya belas kasih, tapi strength of heart, kekuatan hati. Tantangan yang berat justru jadikan hati kuat. 2, Tuhan sanggup membatalkan kata terlambat sudah. Tuhan tegur. Wow. Tuhan sanggup membatalkan kata terlambat sudah. Pastor Philip, udah terlambat. Dalam kasusku udah telat. Nggak mungkin aku bisa diampuni. Siapa bilang? Aku nggak mungkin bisa bertobat. Menurut siapa? Hidupku masa lalu itu, wah tuh, semua itu kegelapan. Saya itu betul-betul sangat tertanam dalam kuasa gelap. Masa mungkin saya bisa hidup baru? Itu menurut Anda. Menurut kita yang kurang percaya. Bagi Tuhan nggak ada namanya terlambat. Ketiga, orang yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Catat aja, ini kalimat ya, nomor 3 ini merupakan rema dalam hidup saya. Kadang-kadang waktu saya itu pikirannya jadi rumit sendiri. Saya merem dengan ini. Pokoknya. Yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Udah, ini saya jadikan pegangan dalam hidup saya di masa-masa kritis dalam hidup saya, di masa-masa krisis. Saya akan krisis kepercayaan maksud saya. Saya akan selalu mengucapkan kalimat ini. Asal aku percaya, only believe all things are possible. Asal aku percaya saja aku akan melihat kemuliaan Allah. Let your faith be simple. Iman itu harus simple aja, sederhana. Yang membuat rumit itu pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita komplikasi, udahlah kembali ke iman aja. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat Allah. Bukan hanya kemuliaan Allah, mereka akan melihat Allah bekerja. Bukan hanya solusi diberi. Nanti mujizat pun terjadi yang di luar kendali kita. Tuhan akan bekerja dan turun tangan atas hidupmu. 3 poin ini, catat baik-baik. Tidak ada kata terlambat, rema yang kita terima. Tantangan yang berat justru menjadikan hati kita kuat. 2, Tuhan sanggup membatalkan kata terlambat sudah. 3, orang yang percaya akan melihat kemuliaan